Si Bilar ini kan ganteng. Nah, kalau Lesti ini ya kategorinya biasa-biasa saja. Mungkin sekali-sekali aja kelihatan cantik. Iya. Nah, karena dia mendapat satu proses sebagai bintang, dia dari kampung kemudian viral gitu. Itu nggak mungkin dia lempar anjingnya yang diam-diam aja. Pasti ada anjing menggonggong. Terjadinya ribut berantem gini karena cinta yang berlebihan. Iya. Jarang kalau udah nggak cinta jarang pukul-pukul. Kalau orang nggak mati nggak apa-apa kan nggak perlu lapor polisi. Kalau dia udah niatnya untuk melaporkan orang ke polisi, ingin memenjarain orang, berarti udah anggap aja dia adalah orang jahat juga bagi Bilar. Ini jangan dibesar-besarkan karena Lesti ini keluar rumah sakit bisa langsung umroh. Kalau Bilar di penjara, Lesti ini harus mau juga ikut di penjara atau mengganti Bilar. Dari The Real Rumawiya, 3, 2, 1, close the hordeng. Mas Farhad Abbas. Hai, The one and only. Yang selalu kontroversial dengan pernyataan-pernyataannya. Kuya yang podcastnya selalu ditunggu semua orang Indonesia. Oke. Dari Sabang sampai Merauke, dari abang-abang sampai kakek-kakek. Oh, luar biasa ini filosofinya ya. Iya. Oke, Mas Farhad. Ini to the point aja nih. Aku mau nanya berbagai macam pernyataan Mas Farhad yang sangat kontroversial di sini. Kita lihat dulu beritanya ya. Oke, nih. Lagi-lagi beda. Farhad Abbas anggap KDRT Lesti Kejora bukan penganiayaan. Maksudnya katanya, bukan penganiayaan. Farhad Abbas sebut KDRT pada Lesti adalah upaya suami cegah istri minggat. Kita lihat dulu beberapa instastory Mas Farhad. Contoh nih, kalau lagi berantem terus istri mau minggat, kalau dibiarin atau dicuekin nanti dicap ngusir istri. Ya harus dihalangi dong biar istri nggak kabur. Pastilah kalau ada lecet atau memar namanya juga tarik-tarikan. Kalau istri teriak-teriak pastilah refleks tangan suami nutup mulut. Hal ini jangan dinilai penganiayaan tapi pencegahan. Ayo pandai Indonesia. Ini ada lagi artikel. Bella Rizky Bilar, Farhad Abbas sebut tindakan nutup mulut istri bukan penganiayaan tapi pencegahan. Minta Lesti Kejora nggak usah lebay. Katanya Mas Farhad Abbas bilang nggak celaka juga kan? Ini Instagramnya Mas Farhad. Leher miring atau bergeser belum tentu karena dicekik. Bisa saja akibat kekerasan teriak disertai dengan menghina-hina orang. Makanya bicara yang sopan dan bermartabat. Farhad Abbas anggap Lesti pergi umroh janggal dalam kasus KDRT. Kalau parah pasti perawatannya lama. Katanya juga istri Rizky Bilar, kata Mas Farhad, sehat karena bisa umroh. Gimana, Mas? Ya, ini memang sangat menarik sekali. Iya. Tapi intinya pada hakikat suatu rumah tangga. Iya. Atau hakikat umum aja, kalau kita bisa menutup aib diri kita, itu dosa kita akan terhapus atau tertutupi gitu. Apalagi bisa menutup aib orang lain. Nah, sedangkan peristiwa antara artis yang saat ini lagi ngetren ini, itu menurut saya harusnya tidak dijadikan konsumsi publik, jadi melibatkan se-Indonesia untuk menghukum atau menghakimi salah satu pasangan. Rizky Bilar, Rizky Bilar lah kira-kira gitu. Iya. Artinya harusnya baik lawyer dari pihak perempuan harus menerangkan bahwa separah apa gitu. Oke. Jangan dibuat jadi tanda teka-teki sehingga makin merugikan. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah mereka sudah siap untuk bercerai? Karena setahu saya sih kalau pihak kepolisian biasa dia akan memproses apabila sudah ada gugatan cerai gitu. Mungkin dia akan melakukan suatu upaya apa lain hal. Nah, sedangkan saat ini kan namanya juga rumah tangga bisa restoratif justice. Iya. Dibuat satu jalur mediasi. Iya. Jadi karena kemajuan dunia media sosial sekarang ini menurut saya ada positifnya lah, tapi ada banyak negatifnya. Oke, positifnya apa, negatifnya apa? Positifnya berita positif dapat menyebar, negatifnya berita negatif juga bisa menyebar seluas mungkin gitu, sehingga menjadi pembunuhan karakter gitu. Nah, termasuk kayak kritikan-kritikan kita atau sentilan-sentilan atau sindiran-sindiran. Namanya juga public figure. Public figure itu siapa aja boleh memuja, siapa boleh memuji, siapa saja boleh mengkritik. Selama kritiknya itu tidak menyebut nama, tidak menghina, tidak memfitnah gitu ya. Nah, kalau saya lihat di sini kejadian ini sebenarnya internal keluarga gitu. Sebenarnya malu gitu. Harusnya aib keluarga itu karena menurut saya perkawinan itu adalah bagian daripada suatu membangun surga dari bumi, dari dunia untuk bekal di akhirat nanti gitu.
Nah, kalau seorang sudah membangun rumah tangganya, kalau sudah melihat ada gejala-gejala misalnya tidak normal, ya bicara dengan baik-baik dengan sistem kedewasaan gitu. Karena ada beberapa tulisan saya katakan bahwa nggak mungkin orang melempar anjing kalau anjingnya tidak menggonggong. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi tidak mungkin ada orang normal kerjanya mukul-mukul istri bertahan sekian tahun sampai punya anak gitu. Tentu akan ada sebab. Mungkin kali ini karena sudah banyak wartawan yang nongkrong, ya mungkin perhatian, atau juga mungkin Iya. ada dua. Kalau saya lihat, mungkin laki-lakinya nggak takut istrinya pergi, Iya. mungkin juga istrinya takut dan nggak mau suaminya pergi diambil wanita lain, ya mungkin Iya. gitu Mas. Iya. Nah, sehingga terjadi satu adegan yang dimana akan keluar dari rumah, kemudian ditahan. Ya, makanya saya katakan bahwa suatu memar atau lecet di tangan itu bukan berarti proses penganiayaan. Mungkin saja proses ada adegan tahan menahan. Ya, kalau dibiarkan nanti, biasa kan kalau pasangan kita, saya mau pergi, dibiarin dia sakit hati, dia berharap ditahan. Nah kalau ditahan, nggak mungkin dia langsung udah kabur, langsung ikut pulang kamar. Tentu ada adegan tarik menarik gitu. Jadi menurut Mas Farhad tidak yakin kalau Bilar melakukan kekerasan itu pada Lesti. Tidak, karena gini, kalau seorang laki-laki kan kita terang-terangan aja lah. Si Bilar ini kan ganteng. Nah, kalau Lesti ini ya kategorinya biasa-biasa saja. Biasa-biasa aja tuh Ya. maksudnya? Artinya tidak cantik sekali. Iya. Ya mungkin sekali-sekali aja kelihatan cantik. Iya. Nah, karena dia mendapat satu proses sebagai bintang, dia dari kampung, kemudian viral gitu. Nah, kemudian sempat Bilar bukan dari kampung berarti? ya mungkin juga Iya. dari kampung, Iya. tapi karena proses yang romantis, sehingga bahkan perkawinan mereka juga dulu mendapat dukungan, bahkan baik dukungan dana atau Iya. sumbangan dan Iya. lain sebagainya. Kan berarti mereka ini merupakan pasangan harapan yang dicintai, disayangi, dikagumi, dianggun-anggunkan oleh Masyarakat Indonesia. Nah, tapi kan orang tidak tahu di dalamnya ada apa yang terjadi Iya. gitu. Karena ini kan proses lama. Akhirnya sudahlah, yang namanya rumah tangga itu biasa, malam ribut, pagi matahari terang sudah kembali normal. Jadi sebenarnya tidak perlu ada yang ikut-ikut campur di sini gitu. Tapi kan pada faktanya Lesti sudah melaporkan ke polisi nih, KDRT. Artinya menurut Mas Farhad kalau emang tidak terjadi, berarti Lesti mengada-ngada ngelapor ke polisi apa gimana? Kan emang udah laporan ke polisi nih masalah ini, ada KDRT. Jadi kita lihat dulu kesalahan. Misalnya kalau memang faktor perpisahan atau pertengkaran tersebut karena pihak perempuan juga ngomong kalimatnya kasar atau ada hinaan. Kata siapa emang Lesti ngomong kasar? Ya kalau menurut saya kan tidak mungkin ada laki-laki yang selingkuh atau tidak selingkuh kemudian main pukul-pukul seorang wanita. Nah, mungkin ada kalimat-kalimat apa yang menghina harga diri laki-laki. Harusnya hati-hati loh seorang wanita atau ibu atau pacar menghina laki-laki, karena emosional harga diri itu lebih kadang-kala bisa emosional itu bisa mengalahkan egonya gitu. Jadi emang Bahkan ada perselingkuhan di sini. bisa mengakibatkan kematian loh. Iya, iya. Ini syukur saja Lesti ini nggak meninggal. Iya. Artinya masih hanya cedera aja gitu kan. Kita nggak tahu, nanti kan akan terungkap nanti Iya. kalimat apa yang membuat suaminya itu tersinggung. Iya. Oke. Nah, Mas Farhad juga bilang, salahkan Lesti Kejora, sosok Farhad Abbas minta istri jangan marah kalau diselingkuhi. Maksudnya gimana, Mas? Oh gini, Iya. sebenarnya dalam satu rumah tangga itu kan, Iya. kalau suami atau istri selingkuh tentu ada persoalannya gitu. Nah makanya supaya tidak diganggu orang lain harus mungkin mempercantik diri, membuat lebih menghormati suami gitu. Ya kalau memang tidak cocok kan syarat perceraian kan bukan harus karena cedera, tapi karena tidak ada kecocokan dan harus ada kecekcokan. Tapi faktanya dia melaporkan ada KDRT nih, gimana menurut Mas? Ya. Kan sampai ada visum, sampai katanya tenggorokannya Di bergeser. rumah Lesti itu malam ramai banget orang Iya. gitu. Nggak akan mungkin berani siapa namanya, si suaminya mau KDRT ingin membunuh, itu nggak mungkin. Sudah dijelaskan bahwa dia akan kabur gitu. Jadi menurut Mas Farhad secara nggak langsung menuduh Lesti berbohong gitu. Oh enggak, Apa gimana? bukan, maksudnya kan tadi penyebab lecet itu kan ada gitu. Iya, iya. Bukan karena diam-diam dianiaya Iya, iya. gitu. Makanya fungsi seorang istri itu kan ya bukan, kalau saya kalimat itu ada 3 sar, sir, sur. Apa itu, Mas?
Sar sirsut. Sar itu kasar. Oke. Kalau sir itu kasir. Sur itu kasur. Oke, kasir gimana? Kasir gimana maksudnya? Ya, seorang istri itu harus menjadi kasir gitu. Jadi uang suami ya diatur sama dia. Oke. Kedua dia menjadi kebutuhan biologis sebagai kasur. Ya. Nah, tapi kasarnya? Ya kasarnya nggak boleh kasar gitu. Suaminya berarti kan nggak boleh kasar? Ya dua-dua nggak boleh Iya, kasar. oke. Kita ambil unsur sir-sur aja gitu. Iya. Nah, tapi kalau sudah ada tingkat kekasaran itu kan tidak harus dari kasar pukul memukul, tapi ada kalimat atau gerakan gitu. Gerakan-gerakan yang melecehkan atau menghina daripada Jadi suami. menurut Mas Farhad kalau sampai ada KDRT dari Bilar itu karena Lesti kasar juga bagaimana? Ya bukan, saya nggak memastikan, takutnya nanti Iya. menjadi Iya, persoalan iya, baru iya, lagi iya, buat iya. saya. Yang jelas, suatu peristiwa kekerasan itu Iya. tentu ada hubungan sebab akibat. Oke. Dulu ada kasus prostitusi yang di Tebet dulu kan, itu kan dibunuh gara-gara diejek bau. Ya, yang Tata Cibi. ya Tata Cibi. Nah itu kan kita harus belajar contoh dari situ. Makanya wanita-wanita jangan kasar sama suami, walaupun dia orang yang kamu cintai ataupun satu rumah. Tapi kalau kalian sentuh harga diri, Iya. martabat dan kehormatan Iya, dia, iya. itu bisa mengakibatkan kekasaran gitu. Nah, Oke. kalau dilihat dari rumah ilas kan banyak orang nggak mungkin akan dipukul seperti itu gitu. Dan memungkinkan bagi mereka akan melakukan satu mediasi sehingga terjadi satu perdamaian kembali gitu. Karena mungkin saat ini emosional. Kalau saya lihat harusnya ini jangan dibesar-besarkan karena Lesti ini keluar rumah sakit bisa langsung umroh. Oke, artinya apa nggak boleh umroh? Artinya dia kan sehat jasmani Iya. maupun psikis gitu. Takutnya nanti ada apa-apa nanti yang disalahkan lagi travel umroh, dokternya lagi kenapa izinkan dia kan berarti harusnya tidak sakit gitu. Masalah pergeseran. Saya juga pernah mengalami ini satu kejadian yang mungkin harus saya ceritakan kepada Mas Uya. Waktu usia perkawinan saya itu berapa ya? 3 atau 4 tahun itu pernah kami di kamar dengan istri gitu. Kemudian istri menanyakan sesuatu kepada saya. Kemudian saya jawab tidak. Ditanya lagi, saya jawab tidak gitu. Tentu saya pikir jangan-jangan ini istri saya ini ingin saya jawaban iya gitu supaya penasaran gitu. Iya. Nah, waktu itu kondisi kami sebagai seorang laki-laki normal, perempuan normal waktu itu. Kemudian mohon maaf ya, saya pikir saya punya alat itu disapu-sapu sama istri saya gitu. Disapu-sapu? Disayang-sayang gitu. Oh iya. Sambil kita bercerita gitu. Iya. Nah, tiba-tiba ketika saya menjawabkan iya, Iya. itu langsung alat saya dipencet sama istri. Oke. Iya. Dipencet, langsung tangan saya digigit. Iya. Digigit sama istri Iya. itu kan. Dan itu refleks sakit banget. Kita dipegang, dipencet, tangan kita digigit gitu. Terus otomatis tangan kanan saya ini menarik kepala. Iya. Ya kan? Narik, tapi kekerasan saya nariknya. Iya. Nah, karena kekerasan saya narik rambutnya karena sakit, itu saya punya bukti visumnya ada semua. Langsung itu pasangan saya itu lehernya ke begini, nggak bisa turun. Ceklak ya. Iya. Akhirnya, waduh, saya udah takut. Di situ di otak saya berpikir, aduh, kalau mati ini saya masuk penjara gitu. Anak saya gimana? Sedih banget rasanya. Padahal karena perempuannya gitu. Karena ngapain kita orang lagi dalam keadaan posisi mau berhubungan badan tiba-tiba dipencet kita. Oke. Nah, terus akhirnya saya itu dengan bawa mobil ke rumah sakit. Rumah sakit dokternya hanya kasih gini-gini sembuh gitu. Nah, itulah yang pulangnya itu menggunakan penyangga gitu, yang dipamer-pamerin, yang satu saat kemudian waktu itu dia menceritakan ke ibu saya udah cerita duluan bahwa kejadian begini, bahwa Aat itu kasar katanya. Terus ibu saya bilang iya gini, kalau misalnya waktu itu kamu mati, Aat masuk penjara. Tapi kalau saat itu Farhad yang kaget dan dia mati gimana? Kan kasihan kamu gitu. Logikanya di situ. Iya, gara-gara dipencet. Iya, gara-gara itu kan Iya. itu organ vital itu Iya, iya. dan biru digigit sini.
Pada saat perceraian itu digunakan bahwa saya melakukan KDRT. Oh, dijadikan ya, pengacaranya bilang pernah membantingkan di tembok kepalanya mantan saya, itu nggak begitu ceritanya. Oh, itu dibuat seperti itu. Ya dibuat seperti itu. Itu oleh dia apa oleh pengacaranya? Ya pasti dengan mereka lah semua. Akhirnya saya berpikir, ya Allah, apa namanya? Nah di situ saya tuh dari saat itu saya trauma untuk kontak fisik dengan perempuan, saya nggak mau lagi. Artinya kalau dekat-dekat saya lebih hindari gitu. Jadi sampai sekarang belum kontak dengan perempuan, Mas? Kontak maksudnya Oh kalau iya. kalau kontak itu kan Iya. kontak itu kan kalau nggak pakai huruf K dan N kan jadi otak kan. Oh iya. Lihatnya kalau orang sudah emosional nggak pakai otak, ya jangan kita saling kontak dan jangan berdekatan, jangan berdebat, karena dampaknya sebenar-benarnya laki-laki tetap disalahkan, karena perempuan itu kalau dikit dikasaran, jadi perempuan itu cukup dikasirin atau dikasirin. Oke, jadi misalnya andai kata emang terbukti Bilar melakukan KDRT misalnya gitu. Menurut Mas Farhad, nggak mungkin kalau nggak ada alasan gitu? Ya, kalau memang udah ada bukti begitu ya bisa saja dia dihukum. Iya. Ya kan namanya, makan saya sarankan udahlah. Daripada kan sebenarnya kalau orang nggak mati nggak apa-apa kan nggak perlu lapor polisi. Kalau dia udah niatnya untuk melaporkan orang ke polisi, ingin memenjarain orang, berarti udah anggap aja dia adalah orang jahat juga bagi Bilar. Masa sih, kan ada juga orang yang melaporkan gini karena udah memang dia udah benar-benar keterlaluan, dirasa keterlaluan, Iya. dia nggak tahan lagi, nggak sanggup lagi, akhirnya dilaporkan gitu. Iya, maksud saya kan dia akan jalani Iya, gitu. iya. Nah, nanti setelah itu ya udah, daripada kamu terpenjara seumur hidupmu bersama pasangan yang tidak serasi dan tidak cocok, akan menjadikan satu bumerang buat dirimu, mending kamu berpisah, jalani penjaranya, kemudian kamu bebas dunia, nanti bebas juga di akhirat, kan kira-kira seperti itu. Iya. Nah, sekarang nih Mas, ini artikel nih. Farhad Abbas tanggapi KDRT Lesti. Dapat suami tampan seharusnya tahu diri. Maksudnya gimana, Mas? Jadi emang kalau suaminya tampan nggak boleh dilaporin, Mas? Enggak, maksud saya gini, kalau inti persoalannya di perselingkuhan, Iya. ya kalau suaminya ganteng, ya bukan berarti suaminya mau sama orang lain, banyak wanita yang mau sama dia. Oke. Berarti kan tergoda. Bagaimana menghindari supaya tidak tergoda? Ya kamu juga harus lebih menggoda daripada wanita lain. Lebih halus kalimatnya, tutur katanya gitu. Karena rezeki seorang suami istri itu ketika bersama itu adalah rezeki bersama. Makanya ada harta gono gini. Iya. Tidak boleh dikatakan yang kaya adalah perempuan, yang miskin laki-laki, yang apa, nggak boleh seperti itu gitu. Oke. Karena biar bagaimanapun mereka bercerai, tetap aja harta mereka selama berumah tangga akan dibagi dua. Oke. Ada lagi, Mas. Farhad Abbas minta KPI juga boikot Lesti Kejora dari TV. Singgung soal citra buruk, gimana? KPI ini maksud saya janganlah kayak kurang kerjaan gitu. Iya. Ya kan? Santai aja, nanti kalau sudah divonis, kan pengalaman juga kemarin Saipul Jamil. Iya. Ya Tuhan aja tidak bisa tidak menghukum gitu, kok harus menghukum? Menurut bagi saya, mau orang itu mau KDRT, mau dia itu pelecehan, selama dia sudah menjalani hukuman, dia adalah orang merdeka dan dibina di pemasyarakatan. KPU nggak usah ikut campur hal seperti itu. Jadi menurut Mas Farhad, KPI nggak perlu ikut campur dalam Nggak perlu ikut Rizky campur. Bilar Lesti. Kalau mau pikir kurang apa artis yang pernah mencuri, menipu, kawin cerai, segala macam masuk TV juga kok. Oh, artis-artis yang pernah masuk penjara karena bla bla bla. Kenapa setiap ada ingin tampil seperti itu? Iya. Saya. Kenapa nggak dari dulu mereka juga diboikot gitu Ya kan? boikot aja, kita lihat kalau memang mau boikotan nggak boleh begitu. Tapi saya juga mungkin itu agak ada setujunya karena begini. Karena kalau saya lihat KPI ini kadang-kadang suka tebang pilih. Ya menggunakan satu pasal yang sama, berbeda dengan perlakuannya dengan ke artis dan program lain, dan akan berbeda lagi dengan ke artis program lain. Iya. Kayak saya dulu termasuk salah satu korbannya, Mas. Iya, Ya, satu pasal uya-kuya tuh bisa dikenain uya-kuya, padahal ada yang lebih parah dari saya, pasal itu nggak dikenakan ke yang lain. Jadi kayak tebang pilih, dan saya merasa juga dulu KPI lebih mementingkan desakan masyarakat atau mungkin blackmail atau surat-surat apa ya? Dia baca buzzer-buzzer yang di media sosial itu tolong tuh benar. acaranya Uya gitu. Padahal mereka nggak melihat ada persaingan bisnis. Karena acara Uya ratingnya kan selalu tinggi, di atas gitu. Akhirnya TV sebelah atau program sebelah kan kira-kira. Ya, dulu saya sering jadi sasarannya, Mas. Iya. Tapi saya juga nggak apa-apa kalau emang saya salah, saya ngaku. Tapi saya pertanyakan kenapa yang itu enggak, yang jauh lebih parah. Iya, nggak bisa jawab. Betul. Ya, kadang-kadang begitu, Mas. Makanya Komisi Penyiaran itu nggak usah terlalu ikut mencampuri urusan rumah tangga. Ini kan persoalan polisi dan persoalan kecuali apa, ini banyak kok. Kalau begitu hampir semua orang pernah berantem, kawin cerai biasa, jadi nggak boleh masuk TV dong. Mungkin Uya-Uya lagi nggak ada di TV, jadi dia nggak ada yang lagi ditegur lagi, Mas. Uya-Uya lagi nggak di TV nih katanya.
Oke, terus ini Mas, kita lihat lagi. Tunggu ini nih. Anjing menggonggong kafilah ambil bola biliar, lempar anjingnya. Nah, apakah ini berkaitan dengan video yang baru beredar di mana terlihat Bilar melempar bola biliar ke Lesti? Itu untuk umum. Iya. Jadi Iya. kalau orang lagi main biliar, itu nggak mungkin dia lempar anjingnya yang diam-diam aja. Pasti ada anjing menggonggong gitu. Kan Iya. kira-kira itu terserah orang menafsirkan itu buat siapa. Tapi menurut saya sih itu hanya bicara umum. Kan ada kalimat anjing menggonggong, kafilah berlalu gitu. Berarti kan orang-orang yang bijaksana. Kalau namanya manusia emosional masih muda dan mungkin ada hubungan sebab akibat, ya menurut saya itu salah satu penyebabnya lemparan bola itu adalah ada yang Anjing menggonggong, gitu. Jadi kalau anjingnya nggak gonggong, menurut Mas Farad, bola biliar itu nggak akan dilemparkan. Ya kita nggak, ini kan bukan untuk contoh satu kasus. Nggak maksudnya? secara umum. Iya. Kenapa orang melempar anjingnya? Kan anjingnya menggonggong gitu aja. Daripada digigit kan, mending dilempar kan kira-kira seperti itu. Oke. Walaupun itu di tempat umum, banyak orang umum. Ya yang penting siapa yang melempar itu pasti punya Alasan. konsekuensinya harusnya. Walaupun ya kan hanya alasan dia melempar. Tapi bukan menjadi alasan Tapi kalau itu pembenar. anjing Mas, ya kalau bukan anjing. Ya berarti kan orang yang melempar itu kan ada aturan hukum. Ya dia harus kena mungkin penganiayaan pasal Iya. 351 atau 352 terserah. Oke. Nah, kalau dalam hal ini berarti kita langsung aja to the point antara kasus Bilar dan kasus Lesti. Iya. Kalau sampai andai kata terbukti Bilar melakukan KDRT, apa yang harus? Ya, kalau masalah terbukti ya pasti akan terbukti. Iya. Karena ada CCTV dan ada Iya. visum. Iya. Nah, tapi kan belum sebab akibatnya kan belum terungkap. Oke, apa sebab akibatnya? Kedua kan Iya. masalah cinta mereka kan kita lihat yang kuat itu hukum atau cinta. Oke. Ya, orang aja yang sudah bonyok-bonyok aja bisa saling memaafkan kok. Oke. Ini kan restoratif justice kan berlaku buat perkara narkoba, Iya. buat perkara Penganiayaan juga sama. Bisa RJ juga. bisa narkoba, terus apa lagi ya? ITE. ITE ya, Iya. ITE. Kemudian kekeluargaan dia bisa. Iya. Dengan lalu lintas. Oke. Ya, jadi menurut saya bisa-bisa saja. Bahkan saya lihat mereka cinta karena Apa harusnya gimana jadi? terjadinya ribut berantem gini karena cinta yang berlebihan. Iya. Jarang orang kalau udah nggak cinta jarang pukul-pukul. Tapi kita nggak pernah lihat berantem mereka loh sebelumnya. Tapi karena cinta banget, akhirnya berantemnya juga berantem. Nanti baik lagi, cuman ini aja keburu masuk TV jadi diributin gitu. Kalau nggak kalian TV pergi liput-liput sampai presiden tertarik datang meliput, tambah besar lagi kan jadinya itu. Oke. Hendaknya siapa aja yang hadir sama Resti jangan menjadi kompor, tapi bisa kan dijadikan sebagai apa? Untuk mendamaikan pasangan ini. Iya. Dalam hal ini Mas Farad ingin menjadi pendamai apa pembela Rizky Bilar nih? Saya Iya. sebenarnya Lebih posisi di mana nih? Kalau kalimat-kalimat kritik-kritikan saya itu, saya inginnya mereka damai. Damai. Artinya tunjukkan Damai, kedewasaan, damai ya. damai, dan nanti cerainya dengan damai-damai aja. So, kalaupun harus cerai tetap Ya, dengan damai. damai-damai aja. Buat Tidak apa? setuju kalau Bilar di penjara. Enggak Nggak setuju. setuju, ya. Iya. Kecuali mereka udah bercerai kemudian masih nonjok lagi sama siapa di penjara, Iya, saya setuju. karena ada bapaknya anaknya Lesti gitu kali ya. Iya, karena ibaratnya kalau Bilar di penjara, Lesti ini harus mau juga ikut di penjara atau mengganti Bilar. Oh, kenapa? Ya ini namanya cinta kan. Iya. Kan Atau Lesti udah Nah, atau sebaliknya, kalau Lesti yang penjara dalam persoalan menganiaya atau yang lainnya, Bilar juga harusnya udah aku aja yang menggantikan dirimu. Itu kan wujud daripada cinta. Nah, jadi ini mereka belum merasakan kehilangan nih, pasti. Karena saya yakin suatu persoalan itu ada sebab, tidak akan ada asap kalau nggak ada api. Oke. Nah, ngomong soal damai. Tapi kenapa Mas Farad justru tidak ingin berdamai dengan Denny Caryasta? Nih, kita lihat. Sebut partai Farhad Abbas bodoh. Denny Caryasta dilaporkan ke polisi. Farhad Abbas polisikan Denny Caryasta terkait pencemaran nama baik. Farhad Abbas laporkan Denny Caryasta karena partai pandainya diejek dan dituduh punya kekasih. Akibat sebar foto perempuan inisial A, Denny Caryasta dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Oke, ini kita lihat dulu ada ini Instastory. Kalau mau jualan bunga jangan bunga busuk. Bunga busuk karena mulut busuk, hati busuk, kelakuan busuk, cabul, ngibul,
terkenal karena berani busuk, berani malu, berani pelakor tercabul di negeri ini. Sebentar lagi masuk penjara. Buat teman-teman yang katanya pintar dan sekolah, mulai sekarang tinggalkan dan jauhi teman-teman yang ngakunya nggak sekolah, bolot, sok berani, beringas, cabut, pornografi, pelakor. Nggak ada manfaatnya, hanya akan mendatangkan kerugian buat kalian. Cuma nebeng doang. Dia nggak ada apa-apanya, cuma numpang sama laki orang, numpang sama kita-kita doang. Sekali lagi, orang ini nggak ada manfaatnya. Jahat, kurang ajar, aneh, sakit, curang. Bentar lagi kita ungkap modus penipuannya. Orang ini nggak punya prestasi, hanya punya frustasi. Awal mulai pengen ngetop, nyerang kuya-kuya. Wah, ada uya-kuya di sini. Sekarang ngejek orang, nyerang orang, pakai ngaku sahabat dan lain-lain. Rekam jejak si bunga busuk sekali, busuk tetap busuk. Terus habis itu terkenal pelakor, kasihan. Ada lagi nih pesan buat uya-kuya. Wah, ada uya-kuya nih, Mas. Tadi kuya-kuya. Lain kali kalau ketemu tikus got, jangan dipungut ya. Pusing hidup gua. Bercampur tikus got. Gak ada tikus got yang sekolah, Mas. Saran thanks. Salam pandai. Ini kenapa, Mas? Uya-kuya ini kan bukan nama uya-kuya, merek. Wah. Oke. Merek top gitu kan. Jadi bunga busuk nih siapa? Denny Syariesta. Enggak, saya itu hanya membuat satu bahasa yang dimana gini. Kalau kita berkawan, Ya. itu harusnya lebih dari berkawin. Oke, apalagi nih? Ya, kalau kawin itu kan kita di rumah gitu. Iya. Kalau di kawan itu kita di umum dan melibatkan banyak Iya. orang gitu. Kalau ini kan kalau kawin itu hanya sebatas keluarga, nggak mungkin Iya. terjadinya. Atau rule-nya lah di situ. Kalau berkawannya. Jadi kalau punya kawan itu harus bisa membela, melindungi, menjaga gitu. Bukan menyerang atau mempermalukan Iya. gitu. Kemudian kalau ada salah, menyadari gitu. Bagaimana kawan itu jangan sampai terluka gitu. Ini udah salah, melukai, mau menyerang. Nah ini yang menurut saya pikir saya nggak tahan ya, nggak tahan tuh maksudnya awalnya saya tuh nggak mau berkomunikasi atau blok semua itu bukan gara-gara saya mau menyerang orang. Sebenarnya gara-gara apanya dulu, Mas? Ini Mas Karena ngelaporin saya gara-gara tuh apanya? maunya gini, ntar kalau gua marahin lu tersinggung gitu. Iya. Nah ini guanya ngomong curhat ke teman-teman ada yang tersinggung sama saya gitu. Iya. Harusnya sopan banget ya Farhad. Harusnya dia marah sama gue, dia nggak marah sama gue gitu. Malah lebih galak dia, malah pergi ribut, pergi maki-maki, malah membuat suatu cerita-cerita yang menurut saya memang untuk menjatuhkan, untuk mempermalukan saya. Enggak ini, karena pernyataan Dennis yang bilang Mas Farhad, maaf ya, pernah berselingkuh dengan si A tadi, ya, atau karena partainya dibilang partai bodoh tadi? Lebih kemana? Apa gini. dua-duanya? Kalau saya sih intinya sih dia menyebut-nyebut nama saya, Ya. kemudian menyatakan sumber foto, Oke. mengatakan bahwa saya itu adalah pacar dari istrinya orang gitu. Iya. Itu kan kalimat-kalimat yang fitnah dan mengganggu Iya. mengganggu kenyamanan rumah tangga orang dan mengganggu kenyamanan kita gitu. Iya. Kemudian aneh dia mau menggiring bahwa lo apa ini, kamu siapa, kamu aktivis bagi hidup saya. Nah kedua, ketika dia mulai memperlebar dengan kalimat kata partai pandai, bilang partai bodoh dan Dia bilangnya gimana sih? iya pokoknya kalimat salam bodoh, partai pandai, nggak Tapi pandai. dia bilang nggak partai pandai itu partai bodoh. Oh iya partainya Farhad semua Oke. ya. Itu kan artinya ketika kita membuat laporan polisi itu kan kita Iya. tunjukkan kita ada somasi. Iya. Apa jawabannya? Oh masih kurang pengajar. Pokoknya ngeyel gitu. Oke. Disomasi berapa kali? 2 kali. Dijawab? Dijawabnya cuman ngejek, kurang tuh tambah lagi, mau gitu-gitu aja jawabnya. Oke. Nggak ada rasa ingin meluruskan segala macam, nggak ada. Jadi di situ akhirnya kita buat laporan juga nggak sulit. Memang gampang banget, mudah banget Diterima gitu. langsung. Diterima, kita tunjukkan bukti-buktinya kan. Karena polisi kan pada saat dia menyaring satu laporan yang pasti diingatin nggak mungkin gitu. Oke. Dan itu berarti dilaporkan UU ITE, pencemaran nama baik. Iya, pencemaran nama baik pasal 27. Iya. Kemudian yang menyangkut sara partai politik itu kan kena pasal 28-nya. Iya. Kemudian kemarin diskusi di kepolisian kita akan kenakan pasal KUHP juga yang Apa? ada pasal berapa saya lupa itu, tapi yang dikenakan sama Habib Rizik juga lah gitu waktu itu. Nah, mungkin membuat kegaduhan, mengganggu tatanan sosial masyarakat dan kenyamanan, ketertiban Iya. dan lain sebagainya gitu. Tapi yang jelas saya bilang udah di Undang-Undang ITE aja Mas, yang pasal 27 ayat 3 itu udah sangat kuat sekali Iya. gitu. Nah, kemudian memang teman-teman menyarankan saya untuk tidak menghadapi, tapi nggak bisa gitu. Ini orang memang nanti mentok baru dia, kalau enggak gitu. Lain halnya saya ini musuhnya dia gitu.
Kalau misalnya saya musuhnya dia atau saya mengganggu, selama ini saya nggak pernah ganggu orang. Iya, setahu saya kan Mas Farad hubungan juga dengan Dennis baik kan, maksudnya dalam arti kita baru datang ke podcastnya juga waktu itu kan. Ya kalau nggak disuruh Mas Uya, Iya, ngapain saya datang iya, gitu iya. kan? Saya dari awal saya datang, cuman lama-lama ya kita ini kan juga pengacara yang Iya. berpengalaman, kita Iya. tahu tempat di mana enak kita duduk nyaman gitu. Maka saya udah lama jarang berkomunikasi Iya, gitu. Hanya saya pikir kalau sudah kenal orang ya tetap jaga hubungan silaturahmi. Nah tapi saya melihat dia nggak ada niat baik seperti niat baik saya gitu. Makanya saya memang berat hati juga untuk melaporkannya, tapi ya udahlah Mas Uya, artinya Iya. jika Mas Uya berada di posisi saya, ya pasti Mas Uya akan marah kan, kira-kira seperti itu. Oke. Kayak tadi uya-uya apa tadi, jangan pungut tikus got tuh. Berarti Ya. jadi dia tuh bunga busuk apa tikus got sebetulnya, Mas? Saya nggak mau mengatakan bahwa menyebut nama atau Iya. apa, itu hanya membuat satu gambaran Iya. gitu. Artinya ya saya kritik juga Mas Uya gitu kan. Artinya Mas Uya ini dia orang intelek ya. Saya anggap Mas Uya Iya. ini orang jenius gitu. Iya. Maksudnya masa tidak peka juga apa yang saya rasakan kira-kira gitu. Iya, iya, iya. Ya artinya ya udahlah, nggak ikut campur udah bagus gitu. Saya tuh dulu sebenarnya ini jujur ya kalau boleh tahu ya, bahwa sebelum awal permasalahan ini saya berusaha untuk mendamaikan, ya Mas ya. Iya. Saya ke Dennis, Iya. saya ngomong dan saya suruh Dennis minta maaf dan Dennis sudah minta maaf juga. Saya pikir udah selesai. Gitu. Saya masih di Amerika nih. Tiba-tiba jadi lagi mereka ribut, saya udah nggak tahu dan saya habis itu menempatkan diri, saya nggak ikut campur. Saya gini Iya. aja, memang dia minta maaf. Iya. Tapi saya kan nggak Dimaafkan waktu itu kan, saya Mas? belum Iya. maafin. Oh, iya. Saya nggak mau memberi komentar. Iya. Marah dianya gitu. Iya. Terus saya bilang, oke kalau gitu saya hajar kau ya. Nanti saya mau minta maaf juga. Jangan marah juga, kan sama aja kan. Iya. Ya tapi kan nggak bagus hubungannya. Akhirnya ya saya lihat kita nggak pernah ada mediasi. Iya. Dan saya melihat ya dia memang untuk menyerangkan dan untuk menjatuhkan kita gitu. Iya. Jadi mau tidak mau saya nggak mau berhadapan dengan dia, biar dia berhadapan dengan hukum begitu. Iya. maksudnya. Dan sampai lawyernya banyak tadi katanya. Ya memang dia ngejek-ngejek partai kita kan banyak pengacara. Iya. Kemudian kita punya pos bakum sendiri gitu. Ya memang harusnya saya memang ada ratusan yang ingin ikut, tapi Iya. saya bilang nggak usah banyak-banyak, nanti susah cari tanda tangannya. Iya. Iya, iya. Waktu itu 100, yang 15 orang ini nggak tanda tangan, jadi hanya 84 lah, 16 orang. Jadi lawyernya sekarang jadi 86 orang 86-an ya. untuk melawan Dennis nih. Dennis sudah pakai pengacara belum? Oh saya nggak tahu dia. Kalau dia mah biar takut, dia selalu bilang dia nggak takut. Dia mau cari makan ya jangan begitu caranya gitu. Oke. Mau cari terkenal tapi kan kasihan kalau terkenal Oke. dengan budaya martabat yang nggak bagus. Orang susah, orang miskin aja nggak sopan Iya. kok. Orang miskin, orang susah aja punya rasa malu dan rasa Iya. sopan gitu. Ini artinya udah berteman dengan Uya Kuya, berteman dengan Dr. Richard, berteman dengan Farhad Abbas. Kita duduk loh. Saya nggak ngelihat dia itu siapa. Saya ngelihat temannya Mas Uya gitu. Jadi kalau kita sopan hormat, sekarang ngejek-ngejek katanya kita nimbrung persoalan, nggak ada gitu. Betul nggak Mas? Maksudnya ya udah. Kalau prinsipnya kalau kita membesarkan orang, kita itu semakin besar. Ini dia mengejek orang, dia makin kecil. Makanya sebenarnya ya saya senang kalau dia terpancing gitu. Oke. Nah, sekarang nggak terpikir untuk damai aja sama Dennis? Nama dia? Iya. Ya saya nggak tahu ya, kemungkinan ke depan akan damai atau tidak ya. Saya Iya. pengen lihat. Kan kayak lagunya Mas Farad, damai yo damai, ingat ya Mas? Iya, tapi maksudnya ada orang-orang yang misalnya kita damai itu ya udahlah, dia menyadari gitu. Tapi kalau saya lihat modelnya ini mungkin dia harus ini ya, berdamai dengan hatinya dulu lah gitu kan. Iya. Kalau sama kita, dan saya lagi nunggu-nunggu satu saat Mas Uya, Dr. Richard semua akan mengalami hal-hal yang sama dalam itu. Maksudnya apa nih? Ya mungkin kalau saya dulu baik dulu baru ribut kan. Iya, Kalau iya. Mas Uya kan dia ribut dulu baru baik ya. Iya, ya, saya udah lewat ributnya, udah lewat Ya, Mas. udah lewat gitu. Udah lewat ributnya. Cuman maksud Udah saya ngalamin Mas. ya kalau misalnya Mas Uya punya tingkat sosial dan itu kan harusnya peka gitu. Iya. Harusnya kalau dia ngelihat bahwa yang ngenalin saya itu dengan Mas Uya, harusnya ketika Mas Uya tegur, Iya. harusnya juga dia berpikir, oh iya ini kawan gitu. Saya udah Mas, demi Allah kan udah ngomong, saya udah tegur, udah mencoba mendamaikan, pada saat itu saya pikir udah damai. Dan Dennis pun minta maaf, nih jarang terjadi loh, seorang Dennis minta maaf sama orang cuma sama Mas Farad doang setahu saya, dan sama saya gitu ya. Iya, tapi Iya. timbul rasa kebencian dan nggak sukanya saya adalah ketika dia menuntut satu keadilan dengan cara membongkar aibnya orang yang tanpa dia sadari bahwa
orang yang dia bongkar ini, suami orang ini punya anak yang suatu saat akan melihat rekam jejak digital daripada Iya. perbuatan bapaknya gitu. Oh, ini berarti Iya, berhubungan punya. dengan yang kasus Iya. yang lain. Jadi yang persoalan-persoalan kritik-kritik saya itu bukan hanya pada persoalan dia menghina atau dia melawan saya. Saya terserah. Dia itu tidak akan mau dibilang takut melawan sama siapapun, dia akan berani gitu. Karena itu jualannya seperti itu. Iya. Nah, jadi menurut saya nggak ada cara-cara begini akan membuat laku orang jualan bunga. Nggak ada, mau jual apa aja nggak akan laku menurut saya. Iya. Karena apa? Karena ini media sosial. Iya, iya. Emang gara-gara lu nyerang gue, tiba-tiba banyak yang beli bunga lu? Enggak lah. Ya kan? Oke. Ya kalau ibarat bunga-bunga itu kan jualannya juga kita-kita kok. Maksudnya pernah beli bunganya kan? Bunga. Hari ini saya beli bunga buat ulang tahun ibu saya. Iya, ya kan nggak bisa nawar kan? Iya, iya. Iya kan, karena ya namanya. Jangan-jangan, wes. Oke, tapi intinya adalah sekarang Mas Fuad udah melaporkan Dennis, Udah dalam taraf udah siap pemeriksaan. kita, udah siap kalau untuk Dennis kita memang saya mau lihat itu Targetnya apa, Mas? Targetnya apa? targetnya ya kalau sudah ada titik penyesalan itu kan paling penting. Oh gitu. Nasi sudah jadi bubur lah kira-kira Iya. gitu. Oh, jadi ini udah kecemplung, udah nyebur nih, Mas. Oh iyalah, karena kan saya udah bilang sama maksudnya kita ini berkawan, ya udah kita berkawan-kawan. Kalau ada salah kritik kita gitu. Iya, iya. Jangan dijorokin dong. Iya. Kasus Sambo kenapa? Karena istrinya diganggu orang gitu, disikat orang itu. Terus orang nggak ada ngapa-ngapain sama istri orang, tiba-tiba dia ngomong, lu pancar itu kan sama aja dia menjerumuskan atau merusak kita gitu. Itu dia nggak, makanya saya bilang pakai akal yang sekolah dong. Kalau akal yang sekolah itu ya susah, makanya bukannya orang ingin jadi pengusaha dia nggak orang pintar, tapi kalau dia nggak bisa atau nggak pernah sekolah ya nirulah orang-orang yang Siap. pernah sekolah kan kira-kira gitu mas. Kura-kura ninja masih terus dilawan, Mas? Ya sebenarnya persoalannya itu kan kura-kura ninja juga kan lagi berat persoalan dengan hukum gitu. Iya. Ya teman-teman nggak usah terlalu curiga bahwa Farhad akan jadi dituduh lagi mau jadi pengacara, saya nggak mungkin itu. Iya. Kan ini sempat bilang nih kalau nggak salah di story-nya bahwa Ya nanti dia, Farhad diduga akan apa? Menjadi pengacaranya Rasman Arif juga gitu kan. iya. Dia ngejek saya dulu katanya dengan Hotman Paris ribut sekarang baik. Ya, lu juga begitu sama Mas Uya dulu ribut sekarang baik lagi kan? Nanti bisa jadi ribut Mas Farhad baik Mas Farhad di janjian ngelawan saya lagi jangan. Enggak. Kalau saya sih memang Iya. posisi saya itu nggak ada interaksi dengan dia, nggak ada gitu. Iya. Saya nggak ada interaksi dengan dia, nggak ada macam-macam. Cuman kalau teman-teman berpikir secara positif, pakai akal sehatnya dia pasti lihatlah. Ada etika kan dia buktinya dia minta maaf, dia bukan begitu. Iya. Habis minta maaf, hajar lagi, ribut lagi segala macam gitu kan. Nah, itu saya nggak tahu tuh Mas gimana ceritanya kalau itu. Dan memang dan kehidupan saya menghadapi orang-orang lebih parah dari dia gitu. Iya. Kalau ini kan antara dia dengan saya. Kalau yang selama ini yang saya hadapi sebagai pengacara antara orang dengan orang saya hadir di persoalan itu. Iya. Bukan kepo, saya lawyer gitu, mendapat kuasa yang bisa mewakili orang itu gitu. Jangankan hanya sebagai juru bicara, untuk mengalihkan nama, menjual, mendamaikan pun saya bisa berlaku tanda tangan akibat dari surat kuasa yang disetujui oleh pemberi kuasa gitu. Oke. Nanti saya coba deh, nanti kalau Dennis pulang dari Bali, saya coba ngomong sama dia lagi. Siapa tahu kita bisa ketemu. Mau nggak? Boleh nggak ketemu? Kapan kita ketemu sama Dennis? Misalnya dia mau ya. Saya juga nggak tahu, saya nggak jamin juga, Mas. Enggak. Saya bilang biarin aja maksudnya. Maksudnya yang penting, saya kan tidak mempengaruhi teman-teman untuk menjauhi dia. Cuman saya sudah memberi contoh. Iya. Kenapa saya jauh ya gara-gara ini gitu. Iya. Lain halnya kalau dia kita godain, kita lecehkan, nah mungkin kita nggak ngapa-ngapain, nggak ada ngapa-ngapain loh. Harusnya dia berterima kasih sama saya gitu. Bahwa kita kan pengacara. Artinya peran dia selama ini bukan hanya dia nyerang sendiri kura-kura kan, itu kan berarti kan kita itu kan memberi dukungan juga gitu kan. Jadi bukan berarti apa ya ngejek nanti kalau masuk penjara Farhad nggak ngapain. Yang menjadi orang aja bukan gue, paling polisi kan tuh nggak mas, ya kan. Dan di prosesnya bukan laporan dia juga kok, ya kan. Nah cuman memang dalam persoalan ini ada juga beberapa saya lihat ketidakadilan kita ada di sana tidak adil juga gitu. Iya. Ya memang saya sempat berpikir apakah mungkin terlalu galak, terlalu kasar kita sehingga terjadi begini terhadap kita gitu. Itu refleksi juga buat harusnya kalau
kita sebagai kawan harusnya jangan begitu gitu. Iya. Namanya kawan itu kan katanya apa ya, mengalahlah sampai nggak ada lagi yang bisa mengalahkan, gitu. Merendahlah sampai nggak ada lagi yang Yang bisa merendahkan. merendahkan. Itu ilmunya belum dapat itu gitu. Kalau saya sih awalnya saya diam. Sebenarnya dengan saya blok nomor telepon saya nggak mau ribut dengan teman gitu. Tapi malah marah, oh dia blok gue gini kita mau gila. Akhirnya kita, betul Mas kira-kira gitu kan? Iya, iya. Ya udahlah Mas, tapi saya juga menyesalkan sampai terjadi dan sampai akhirnya dilaporkan. Cuman ya ini kan ibaratnya itu di luar kendali saya juga. Ya udah Mas Farad, terima kasih Mas atas bincang-bincangnya hari ini. Makasih. Salam buat teman-teman Partai Pandai. Salam pandai. Iya, Makasih salam pandai. dukungannya, doa selalu. Siap dong Mas. Pandaikan Indonesia. Siap. Kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua menit saja